Ini saya sudah share screen ya. Terlihat nggak? Terlihat, Terlihat, Bu. Bu. Terlihat ya. Oke. Jelas ya? Oke, jadi ini adalah pertemuan ke-5C. Jadi pada intinya ya, di ekonomi politik sosialisme minggu lalu, tuh kurang lebih yang dibahas adalah ajaran sosialis, kaum sosialis, atau terutama itu Karl Marx, dia itu mengkritik ya, mengkritik keras konsep atau prinsip pada ekonomi klasik, ya, ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, ya, ekonomi klasik, di mana ekonomi klasik itu eh, mereka itu membahas ya bahwa negara, bahwa perekonomian suatu negara itu harus diatur oleh pemerintah. Tidak tidak harus diatur oleh pemerintah karena dapat berjalan sendiri dikarenakan adanya mekanisme pasar. Jadi perekonomian itu berjalan karena adanya mekanisme pasar. Nah, kemudian si Karl Marx itu mengkritik teori tersebut. Dia itu mengatakan bahwa perekonomian itu tidak bisa ya diserahkan begitu saja oleh mekanisme pasar, melainkan harus direncanakan dan juga diatur oleh pemerintah. Kemudian nih, kita hari ini akan membahas mengenai ekonomi politik neoklasik, di mana pakar-pakar neoklasik itu kurang lebih hampir sama ya dengan eh, kaum klasik, tetapi ada sedikit perbedaan juga di ajaran mereka. Pada intinya, pakar-pakar neoklasik itu mereka nggak menerima kritikan dari ajaran sosialisme atau ajaran dari Karl Marx ya. Si pakar-pakar neoklasik itu mereka melihat bahwa perekonomian itu tidak bisa berjalan mulus seperti yang diajarkan oleh klasik ya, di mana perekonomian itu dijalankan oleh mekanisme pasar. Tetapi pakar-pakar neoklasik itu juga tidak setuju ya apabila mekanisme pasar itu diabaikan dan juga segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah. Kemudian menurut pakar-pakar dari neoklasik ya, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar, adanya kelemahan-kelemahan dari sistem mekanisme pasar, itu diperlukan campur tangan pemerintah. Jadi, campur tangan pemerintah di dalam ekonomi politik, di dalam ekonomi neoklasik ya, itu tujuannya adalah untuk mengatasi kegagalan pasar ya, untuk mengatasi kegagalan pasar dan juga memperbaiki distorsi harga. Oke. Eh, ini ya, yang pertama adalah ada kritik mengenai ajaran dari sosialisme. Jadi, pada mulanya ya, awalnya itu ada pakar atau tokoh ya, tokoh dari neoklasik yang bernama Ludwig von Mises dan juga Friedrich Hayek ya, atau mereka itu biasa disebut sebagai Mises dan juga Hayek. Nah, Mises dan juga Hayek itu adalah tokoh penting dalam pemikiran ekonomi liberal ya, yang menentang adanya ideologi sosialisme. Jadi mereka itu mengatakan bahwa sosialisme itu adalah sebuah sesuatu yang impossible atau sangat tidak mungkin terjadi, ya. Sangat tidak mungkin dapat diterapkan. Oke, lagi azan nih. Kita ini dulu ya. Kita stop dulu ya. Oke, udah selesai azannya. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi bahwa ada dua tokoh dari neoklasik
ya, tokoh penting dalam pemikiran neoklasik ya, di mana Mises dan juga Hayek itu mengatakan bahwa sosialisme adalah sebuah sesuatu yang impossible atau sesuatu yang tidak mungkin ya, tidak mungkin diterapkan secara efektif karena adanya keterbatasan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengatur seluruh perekonomian. Nah, kemudian kalau dalam skala kecil ya, mereka tuh mengatakan bahwa dalam skala kecil perencanaan tentang apa, tentang bagaimana, kapan, dan untuk siapa barang itu diproduksi, itu mungkin masih bisa dilakukan. Tetapi dalam skala luas, seperti level negara, itu sulit untuk dilakukan. Jadi dalam skala kecil tuh contohnya seperti perusahaan ya, perusahaan itu masih memungkinkan melakukan sebuah perencanaan. Karena informasi yang diperlukan itu mudah untuk didapat, ya. Namun ketika perencanaan itu dilakukan dalam skala yang cukup besar seperti negara, informasi itu menjadi banyak, ya, menjadi cukup luas. Dan juga perubahan dalam preferensi masyarakat itu sulit untuk diprediksi, ya, dan juga direspon oleh pemerintah gitu. Nah, oleh karena itu, disinilah letak dari keunggulan sistem pasar, ya, di mana informasi itu muncul secara spontan lewat naik turunnya harga. Informasi itu muncul secara spontan ya melalui mekanisme harga. Ya, harga barang atau jasa di pasar itu naik dan juga turunnya itu didasarkan pada permintaan dan juga penawaran. Ya, gimana, Mas Arief? Mohon maaf Bu, kepencet. Oke, it's okay. Oleh karena itu, ya, menurut si eh, tokoh neoklasik, sistem pasar itu dianggap lebih unggul karena dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu adanya perencanaan terpusat gitu. Kemudian kemudian perbedaan cara pandang tentang pasar ya antara ekonomi neoklasik dan juga klasik. Kalau di dalam di dalam ekonomi klasik ya dipercaya bahwa perekonomian itu selalu menuju pada keseimbangan ya, di mana pasar itu selalu terjadi ya. Jadi sistem dari pasar itu adalah pasar persaingan sempurna. Itu di mana pasar itu digerakkan oleh mekanisme harga. Sebenarnya untuk ekonom neoklasik itu mereka juga percaya akan mekanisme harga. Tetapi mereka percaya ya akan adanya pasar persaingan sempurna seperti yang dikatakan oleh ekonom klasik. Tetapi pada ekonom neoklasik mereka itu juga mengakui adanya campur tangan pemerintah ya, di mana keputusan politik atau keputusan dari pemerintah itu dilakukan untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar. Jadi bukan untuk menggantikan fungsi dari mekanisme pasar itu sendiri. Itu jadi pandangan dari ekonom neoklasik itu mereka percaya pada mekanisme pasar seperti halnya klasik, tetapi mereka juga mengakui perlunya campur tangan dari pemerintah. Ya.
Oh ya, di sini ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar. Jadi contoh dari em, distorsi itu sendiri itu biasanya disebabkan karena banyak faktor ya. Salah satunya seperti monopoli, itu kemudian adanya informasi yang tidak sempurna, ya. Kemudian ada juga karena eksternalitas. Ya. Nah, hal-hal tersebut ya, faktor-faktor tersebut itu perlu ditangani oleh pemerintah. Kemudian, secara sederhana ya, aliran neoklasik itu dibedakan atas dua generasi. Ya, ada neoklasik generasi pertama dan juga ada neoklasik generasi kedua. Ya, untuk neoklasik generasi pertama itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ada kelompok ekonomi Austria dan juga ada kelompok ekonomi Cambridge. Ya, pada generasi pertama, neoklasik generasi pertama itu mereka banyak ekonomi-ekonominya itu banyak memperbaiki teori-teori dari ekonomi klasik. Ya, namun pada umumnya mereka itu percaya bahwa di pasar itu berlaku prinsip pasar persaingan sempurna. Dan juga mereka itu percaya bahwa perekonomian itu selalu menuju pada keseimbangan. Ya, oke. Sebelum kita membahas mengenai eh, neoklasik generasi kedua, kita bahas dulu ya yang neoklasik generasi pertama di dua kelompok ini. Oke. Untuk neoklasik generasi pertama, yang kelompok ekonomi Austria, ya, kenapa sih dinamakan kelompok ekonomi Austria? Karena hampir semua pendukung dari kelompok ini itu berasal dari Austria. Dan juga pakar-pakar ekonomi Austria ini itu berjasa dalam mengembangkan teknik-teknik matematika, terutama kalkulus. Jadi mereka tuh sangat berperan penting ya dalam pengembangan ilmu ekonomi. Ya, di mana mereka itu melahirkan konsep-konsep yang syarat akan perhitungan ya, seperti marginal utility, marginal revenue, kemudian the law of diminishing return, dan sebagainya. Kemudian, karena pada saat itu ya, ilmu ekonomi itu berkembang sangat pesat ya, melebihi perkembangan dari ilmu politik itu sendiri. Ya, oleh karena itu terjadi perceraian antara ekonomi dan juga politik, di mana political itu dihilangkan dari istilah political economy. Sehingga ilmu ekonomi itu berdiri sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Tuh ya, jadi terjadi perceraian nih antara ekonomi dan juga politik. Ya. Kemudian pakar-pakar neoklasik kelompok ekonomi Austria ini ya, generasi pertama, mereka itu memandang bahwa ekonomi klasik itu masih banyak menggunakan istilah-istilah yang cukup normatif, seperti nilai, kesejahteraan, dan juga utilitas, tetapi berdasarkan asumsi berlakunya hukum alam. Nah, sedangkan di eh, ilmu apa neoklasik ini, ilmu ekonomi itu dijadikan sebagai ilmu yang murni, yang syarat akan perhitungan-perhitungan matematika, sehingga menghindari adanya value judgment. Kemudian, yang kedua itu ada kelompok ekonomi Cambridge. Dinamakan sebagai kelompok ekonomi Cambridge karena pendukungnya itu banyak berasal dari University of Cambridge. Seperti salah satunya adalah Alfred Marshall. Mungkin teman-teman juga sering sekali ya dengar nama Alfred Marshall. Nah, menurut Marshall ya, kenapa sih ilmu ekonomi itu dapat berkembang lebih pesat? Nah, dia itu mengatakan bahwa
ilmu ekonomi berkembang lebih pesat dibandingkan ilmu-ilmu sosial lain itu dikarenakan ya keuntungan yang dimiliki oleh ilmu ekonomi dibandingkan cabang-cabang ilmu sosial lainnya itu muncul dari sebuah kenyataan bahwa bidang pekerjaan khusus tersebut itu memberikan peluang yang besar untuk metode-metode eksakta dibandingkan cabang-cabang lainnya gitu. Jadi memang ilmu ekonomi itu ya tadi ya banyak perhitungan-perhitungan ya metode-metode eksakta itu bisa masuk di dalam ilmu ekonomi itu dibandingkan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi itu berkembang lebih pesat dibanding ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, Marshall ini memiliki peran yang cukup penting ya dalam perkembangan ilmu ekonomi. Kemudian Marshall itu mengatakan bahwa ekonomi politik ya, itu adalah sebuah sarana untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan bahkan juga motor untuk mengungkap kebenaran. Kita kembali lagi ya di sini. Jadi kelompok-kelompok tadi itu ada kelompok ekonomi Austria, kelompok ekonomi Cambridge ya. Mereka itu pada umumnya itu mereka masih percaya bahwa bahwa prinsip pasar persaingan sempurna itu tetap ada dan juga perekonomian itu selalu menuju keseimbangan. Mereka tuh masih percaya tentang itu. Hanya saja memang mereka itu mengembangkan ya teori-teori dari ekonomi. Mereka memperbaiki pemikiran pasar pada kaum klasik. Nah, kemudian selanjutnya ada yang B ya, ada neoklasik generasi kedua. Nah, untuk generasi kedua ini berbeda ya dengan generasi yang pertama. Kalau di generasi kedua ini, mereka itu umumnya menolak prinsip dari pasar persaingan sempurna. Ya, karena mereka menganggap bahwa di kehidupan nyata itu banyak sekali asumsi-asumsi dari kaum klasik yang dilanggar. Ya, sehingga pada akhirnya itu menyebabkan pasar itu tidak beroperasi sempurna. Pada akhirnya itu menyebabkan adanya kegagalan pasar atau adanya distorsi harga. Tuh, ya. Contohnya apa? Contohnya ya, di dalam pasar persaingan sempurna itu ada sebuah asumsi bahwa jumlah penjual dan juga jumlah pembeli itu banyak ya. Dan tidak ada satupun pihak yang dapat memiliki power atau daya atau ya power untuk mempengaruhi harga dan juga output di pasar ya. Namun pada kenyataannya di dalam pasar itu terjadi yang namanya pasar persaingan tidak sempurna ya di mana jumlah penjual itu terbatas seperti pada pasar monopoli ya. Pasar monopoli itu hanya ada satu penjual saja, hanya ada satu perusahaan saja, yang mana satu perusahaan itu menguasai seluruh permintaan konsumen. Gitu ya. Kemudian di dalam neoklasik generasi kedua, pakar-pakarnya itu adalah Piero Sraffa, kemudian ada Joan Violet Robinson, dan juga Edward Chamberlain. Nah, pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua ini lebih mengasumsikan pasar persaingan yang tidak sempurna, bisa berbentuk kompetisi, monopoli, ataupun oligopoli ya ini, oligopoli ya, dan juga oligopoli. Jadi pada intinya mereka itu menolak ya adanya pemikiran dari pasar persaingan sempurna. Tuh. Oke, next ini ada pemburuan rente oleh pengusaha dan juga penguasa. Rente itu dapat diartikan sebagai sebuah keuntungan ya, keuntungan atau laba gitu, laba yang diperoleh. Dan juga rente ini pada saat itu ya, sering sekali dikaitkan dengan adanya monopoli.
atau kekuasaan atas sumber daya yang langka. Nah, laba adalah salah satu bentuk dari kekuasaan. Untuk memperoleh laba sekaligus kekuasaan yang tinggi, perusahaan itu berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan demi menciptakan halangan masuk pasar. Ya, seperti yang teman-teman tahu juga ya, bahwa salah satu ciri-ciri dari pasar monopoli itu adalah halangan masuk pasar atau barriers to entry, di mana perusahaan-perusahaan luar itu sulit sekali untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, halangan masuk pasar itu contohnya apa sih? Contohnya adalah seperti adanya regulasi-regulasi ya yang dibuat oleh pemerintah, seperti misal biaya masuk eh, produk dari luar negeri gitu ya, barang dari luar negeri. Kemudian juga regulasi-regulasi lain yang menyulitkan perusahaan itu masuk ke dalam pasar. Nah, halangan masuk pasar itu tercipta karena alasan skala ekonomi atau para pengusaha mendekati para pengambil keputusan untuk memberikan subsidi, lisensi, atau menetapkan biaya yang tinggi bagi barang luar negeri. Gitu. Jadi, pada intinya apa? Pada intinya adalah di sini para pengusaha itu mereka cara mendapatkan rente atau cara mendapatkan laba. Ya, laba yang tinggi adalah dengan cara mereka itu mendekati para pengambil keputusan, di mana para pengambil keputusan itu diminta untuk memberikan subsidi, memberikan lisensi, ataupun menetapkan biaya yang tinggi bagi barang-barang luar negeri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut itu powernya semakin besar dan juga perusahaan-perusahaan lain itu sulit untuk memasuki pasar sehingga tidak ada pesaingnya. Pesaingnya itu sangat kecil. Kemudian em, berbicara mengenai regulasi ya. Tadi kan salah satu cara untuk menetapkan halangan masuk pasar itu adalah dengan cara membuat sebuah regulasi gitu. Pemerintah itu membuat sebuah regulasi. Nah, selama ini ya kita itu mungkin menganggap bahwa pemerintah itu meregulasi suatu industri itu tujuannya adalah untuk kepentingan publik atau untuk mengatasi kegagalan pasar. Tapi pada kenyataannya adalah banyak sekali regulasi yang dilakukan atas desakan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok kepentingan. Gitu. Lama-kelamaan, ya, berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuasaan itu makin berhasil memaksakan kehendak mereka dengan bermain kong kali kong dengan penguasa dan pengambil keputusan. Jadi, contohnya ya, kita ambil contoh seperti di dalam pemerintahannya Soeharto ya. Soeharto, di dalam pemerintahan Soeharto itu banyak sekali ya kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tuh seolah-olah untuk kepentingan nasional. Tapi pada kenyataannya itu hanya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Ya, apalagi kita tahu sendiri ya, kalau melihat sejarah, banyak sekali terjadi KKN di masanya Soeharto. Nah, KKN itu banyak dilakukan oleh keluarganya Soeharto saja. Ya, jadi tadi itu ya kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto seolah-olah untuk kepentingan nasional, padahal kenyataannya adalah untuk menguntungkan kelompok-kelompok ya tertentu saja, salah satunya ya kelompok keluarganya saja gitu. Kemudian ya eh, dari penjelasan tadi itu dapat kita tarik kesimpulan apa? Bahwa ter- terlihat ya adanya perbedaan perilaku pengusaha di pasar persaingan sempurna
dan juga perilaku pengusaha di pasar persaingan tidak sempurna. Di mana di dalam pasar persaingan tidak sempurna itu banyak sekali dampak negatifnya. Oleh karena itu, kelompok neoklasik itu merekomendasikan adanya campur tangan dari pemerintah agar kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa diawasi. Ya, tapi again ya, lagi-lagi campur tangan dari pemerintah itu harus dilakukan secara benar, gitu. Jadi bukan hanya untuk melayani kelompok-kelompok khusus. Ya, di mana tadi ya peran dari pemerintah di sini itu adalah untuk mengatasi kegagalan pasar dan distorsi harga saja. Jadi bukan untuk melayani kelompok-kelompok tertentu saja. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya makin luasnya campur tangan dari pemerintah. Jadi pada tahun 30-an ya perekonomian Amerika Serikat itu terjadi depresi secara besar-besaran. Ya. Di mana depresi tersebut terjadi karena adanya permintaan agregat yang jauh lebih kecil dibandingkan penawaran agregat. Aduh, agak kesetrum saya. Oke. Jadi depresi tersebut itu disebabkan oleh permintaan agregat itu yang jauh lebih kecil dibandingkan penawaran agregat, yang mana menyebabkan perekonomian itu berada di keseimbangan yang paling rendah. Nah, kemudian klasik itu menganjurkan salah satu cara yang dinilai paling ampuh untuk mengatasi depresi tersebut itu adalah dengan menetapkan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Nah, salah satunya adalah di pasar tenaga kerja, pemerintah itu perlu menetapkan kebijakan upah minimum. Ya. Kemudian, sejak eh, adanya ajaran dari Keynes, ya, campur tangan pemerintah itu tidak terbatas untuk mengatasi kegagalan pasar saja, sesuai anjuran dari tadi pakar-pakar neoklasik, ya. Di mana adanya berbagai kelemahan sistem persaingan sempurna seperti kecenderungan ke arah monopoli, kemudian kurangnya perhatian terhadap kelompok-kelompok kurang beruntung, serta tidak adanya perhatian terhadap pemerataan yang menyebabkan diperlukannya campur tangan pemerintah. Jadi, eh, Keynes ya, Keynes itu kurang lebih memiliki pandangan yang hampir mirip dengan generasi neoklasik neoklasik generasi yang kedua, di mana Keynes itu melihat bahwa pasar tidak beroperasi sesuai dengan asumsi persaingan sempurna yang dikatakan oleh kaum klasik. Namun, ketidaksempurnaan pasar yang dilihat oleh Keynesian itu lebih parah daripada yang dilihat oleh kaum neoklasik. Jadi di sini ya, Keynesian itu memiliki pandangan yang kurang lebih itu sama dengan neoklasik generasi kedua, di mana mereka itu tidak percaya ya ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna. Kemudian ajaran dari Keynes ini ya, ajaran dari Keynes itu sampai dengan sekarang masih diterapkan di hampir seluruh negara ya di dunia, di mana pemerintah itu aktif ya dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi seperti fiskal, moneter, kemudian membuat peraturan dan juga undang-undang dan sebagainya. Nah, ini berawal dari ajaran si Keynes ini. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut?
Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu pemburuan rente oleh penyelenggara negara. Rente, konsep rente atau rent, ini pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi David Ricardo. Dia itu mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah itu berbeda-beda, di mana petani yang memiliki tanah yang lebih subur itu beroperasi dengan biaya rata-rata yang lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur itu beroperasi dengan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Nah, dalam literatur ekonomi masa sekarang, ya, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente itu adalah suatu faktor produksi tertentu, ya. Sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu itu adalah sebuah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi faktor produksi tertentu. Faktor produksi tersebut. Ini menurut Nicholson tahun 99. Nah, contoh dari sewa ekonomi itu apa? Contohnya adalah laba yang diterima oleh perusahaan monopoli di jangka panjang. Ya, di mana perusahaan perusahaan itu bisa menciptakan halangan masuk pasar dengan menguasai sumber daya yang strategi gitu ya, yang strategis. Kemudian juga mengupayakan agar tidak ada barang-barang substitusi atau pengganti. Nah, merekalah yang akan menikmati laba atau rente yang lebih tinggi. Nah, lalu di sini ya kita highlight ya mengenai rente. Rente itu adalah laba yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya, yang digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi. Sedangkan untuk kalap rente itu adalah perilaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dikeluarkannya. Ya, jadi si pengusaha untuk mendapatkan laba atau rente yang lebih tinggi, yang lebih banyak, itu gimana sih? Yaitu dengan cara berkolusi dengan penguasa, ya, agar si penguasa ini atau pembuat kebijakan ya, atau pemerintah gitu, mereka itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan si pengusaha. Seperti tadi ya, kebijakan atau regulasi mengenai larangan impor, kemudian adanya tarif, adanya kuota, ya. Nah, kemudian sebagai imbalannya ya, sebagai imbalan ke pemerintah ya, si pengusaha tadi itu memberikan hadiah atau bayaran ke penguasa tersebut atau yang biasa kita sebut kalap rente, ya, di mana pengusaha itu memberikan imbalan kepada penguasa yang telah eh, mengeluarkan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengusaha. Kemudian pada tahun 70-an ya, di kebanyakan negara-negara sedang berkembang, itu dijumpai gejala umum, di mana semua orang itu berbicara demi bangsa, demi eh, kepentingan publik. Tetapi sebetulnya yang diburu itu adalah keuntungan pribadi dan atau kepentingan kelompok. Seperti halnya di Indonesia ya, perilaku kala prente itu berlangsung sangat lama dan juga mendarah daging. Ya tadi itu kala prente ya, di mana si pemerintah atau si pembuat kebijakan ya itu diberikan imbalan oleh pengusaha. Nah ini perilaku ini itu sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, bahkan sampai sekarang ya. Kita tahu sendiri bahwa entah itu di pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah sampai dengan ya eh, skupnya atau lingkupnya itu desa gitu ya, itu masih kita jumpai yang namanya kalap rente. Nah, kemudian menurut Rajbini
Bukti konkret dari perilaku Kalaprente ini ditandai oleh dua ciri, yaitu yang pertama, maraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan bermodal dengkul, tetapi mengerjakan pihak, tetapi mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar. Dan yang kedua adalah dalam skala nasional, utang luar negeri swasta yang mulanya itu kecil, tiba-tiba membengkak saat sangat besar sejak tahun 1990-an. Dan kemudian bahkan melebihi utang luar negeri pemerintah. Itu salah satu contoh, itu adalah bukti ya, bukti konkret dari adanya kalap rente. Kemudian selanjutnya adalah perspektif ekonomi politik neoklasik. Ada sebuah asumsi dasar dari ekonomi politik klasik bahwa semua penyelenggara itu termotivasi untuk menciptakan kesejahteraan negara yang berdasarkan konsep benign and welfare maximizing state yang sudah ditinggalkan. Ya, ini konsep di mana negara itu bertindak demi kepentingan masyarakat dan juga memaksimalkan kesejahteraan publik ya. Tapi konsep ini kemudian ditinggalkan. Nah, artinya apa? Artinya diperlukan sebuah alternatif lain untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam konteks inilah ekonomi politik neoklasik muncul, ya, di mana perspektif ekonomi politik neoklasik itu mereka mengatakan bahwa karena masalah itu yang dihadapi cukup kompleks, maka penyelesaiannya pun diperlukan pendekatan yang harus komprehensif, di mana memerlukan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjelaskan perilaku individu atau organisasi, atau perilaku sosial, seperti eh, teori yang akan kita pelajari ya, seperti teori perilaku birokratis dan juga teori pertukaran. Itu merupakan salah satu dari pendekatan disiplin ilmu lain. Ya. Nah, ini ya, teori pertukaran dan juga teori perilaku birokratis. Jadi, teori perilaku birokratis itu digunakan untuk memahami perilaku birokrat ya. Nah, dalam hal ini itu terdapat perbedaan fokus kajian antara teori perilaku birokratis neoklasik dengan teori birokratis klasik. Teori birokratis klasik itu lebih berfokus pada analisis dampak birokrasi sebagai suatu organisasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat. Nah, birokrasi sendiri itu cenderung dilihat berdasarkan fungsi sebagai perangkat pelaksana administrasi negara. Di sisi lain, teori perilaku birokratis neoklasik itu lebih memusatkan perhatian kepada perilaku individu-individu yang berada dalam birokrasi itu sendiri. Nah, sedangkan untuk teori pertukaran sendiri ya, di teori ini itu dikatakan bahwa imbalan atau reward itu merupakan salah satu variabel yang penting ya dalam mempengaruhi individu termasuk birokrat dan juga politikus ya dalam berinteraksi. Dengan kata lain, dalam berinteraksi ya, birokrat dan juga politikus itu sering didorong oleh sebuah harapan untuk mendapatkan keuntungan dan mengalkulasi tiap biaya yang mesti dikeluarkan. Seperti tadi ya, bahwa ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk pengusaha gitu, maka perlu adanya sebuah imbalan atau reward. Nah, kemudian selanjutnya rujuknya kembali ekonomi dengan politik ya. Jadi, ya, dalam pendekatan ekonomi politik liberal klasik, itu model pasar persaingan sempurna, itu tadi ya berusaha untuk menyingkirkan kekuasaan dan juga politik. Mereka menganggap bahwa campur tangan dari pemerintah itu tidak diperlukan, karena perekonomian itu berjalan menggunakan mekanisme harga.
Nah, sedangkan dalam ekonomi politik neoklasik, peran politik negara itu justru diperlukan untuk mengantisipasi penggunaan kekuasaan yang terlalu besar di tangan perusahaan, terutama dalam pasar monopoli, maupun penggunaan kekuasaan oleh aparat dan birokrat dalam menjalankan pemerintahan. Nah, campur tangan pemerintah diharapkan itu dapat menyelesaikan beberapa masalah yang tidak bisa diatasi oleh pasar. Akan tetapi, kenyataannya itu campur tangan dari pemerintah ini justru menimbulkan persoalan baru ya, sebab dalam melakukan aktivitasnya, para penyelenggara negara itu ternyata punya kepentingan masing-masing. Nah, hal ini itu terlihat dalam menjalankan tugasnya ya, di mana pemerintah atau penyelenggara negara itu melakukan hitung-hitungan ya tadi, hitung-hitungan untung rugi, hitung-hitungan mengenai imbalan. Namun dapat kita pahami bahwa di sini ya di dalam eh, neoklasik ini, di dalam ajaran neoklasik ini, kemudian tadinya kan bercerai gitu antara ekonomi dan juga politik. Nah, kemudian mulai rujuk kembali ilmu ekonomi dengan ilmu politik, di mana kemudian campur tangan dari pemerintah itu memang eh, penting untuk digunakan, untuk dilakukan. Kemudian ternyata cerai dan juga rujuknya ilmu ekonomi dan juga ilmu politik itu ada kaitannya dengan kalkulus. Ya, dalam literatur perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi, kemajuan ilmu ekonomi berkat bantuan kalkulus dalam membuat ilmu ekonomi dan ilmu politik itu bercerai. Dan ilmu ekonomi muncul sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Sebaliknya, dalam literatur ekonomi politik, penerapan kalkulus dalam politik justru menunjukkan bahwa ilmu ekonomi dan juga ilmu politik itu kembali bersatu. Lalu selanjutnya ada penerapan ekonomi mikro ya dalam politik. Jadi, dalam pendekatan ekonomi politik neoklasik, ya, ekonomi itu merupakan sebuah proses ya, di mana para agen itu berupaya untuk memaksimumkan kesejahteraan atau kepuasan sesuai dengan kendala yang dihadapi. Jadi pada intinya apa? Pada intinya di dalam ekonomi itu tujuan akhirnya itu untuk mencapai tingkat kepuasan yang paling tinggi. Kemudian dalam penerapan ekonomi di dalam politik, ya, pakar ekonomi politik neoklasik itu merujuk pada sebuah asumsi dasar ekonomi mikro yang dikembangkan oleh Adam Smith, bahwa setiap individu itu didorong oleh keinginan untuk memaksimumkan kekuasaan masing-masing. Ya, eh, di mana konsumen itu tujuannya adalah untuk memaksimumkan utilitas atau kepuasan, sedangkan produsen tujuannya adalah untuk memaksimumkan laba. Ya. Nah, kemudian dalam perspektif ekonomi politik neoklasik, ya pengertian dari eh, individu itu adalah penyelenggara negara, birokrat maupun politik. Ya, sedangkan kalau tadi dalam ekonomi mikro, individu itu merujuk kepada konsumen atau produsen. Bedanya di situ ya, bahwa di dalam ekonomi mikro yang dikembangkan oleh Adam Smith, ya individu itu merujuk kepada konsumen dan juga produsen, di mana mereka itu di di mana kegiatan yang mereka lakukan itu didorong oleh keinginan untuk memaksimumkan kepuasannya masing-masing. Sedangkan di dalam perspektif ekonomi politik neoklasik, pengertian dari individu itu mencakup para penyelenggara negara, birokrat, politikus, dan juga elemen masyarakat yang lain untuk memaksimumkan seperangkat kepentingannya masing-masing.
Oke, kemudian selanjutnya ini ada teori ekonomi neoklasik ya. Jadi menurut Grindel pada tahun 1989, teori-teori ekonomi politik neoklasik itu dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama yaitu pendekatan terpusat ke masyarakat, ya, di mana individu itu diasumsikan sebagai sebuah makhluk yang rasional yang berusaha memaksimumkan berbagai sumber daya guna menghimpun kekayaan. Sedangkan yang kedua ya, kelompok yang kedua yaitu pendekatan terpusat ke negara, di mana pendekatan ini tuh menitik eh, pendekatan terpusat ini ya, titik beratnya itu lebih ditekankan kepada penggunaan sumber daya ekonomi oleh pelaku-pelaku politik untuk tujuan politik. Nah, itu nanti kalian mungkin bisa ya dipelajari lebih lanjut di bukunya Deliarnov. Karena referensi utama yang saya gunakan itu adalah Deliarnov. Apalagi kan bentar lagi kalian juga UTS ya. Yang kemungkinan besar UTS-nya juga tidak open book. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku tersebut. Jadi kurang lebih itu yang kita pelajari hari ini. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan, kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi pada intinya, ekonomi politik neoklasik ini bagaimana sih? Ciri-cirinya tuh apa sih? Apa yang mereka lakukan gitu? Adakah yang ingin memberikan pendapat? Oh, ini jangan-jangan pada tidur lagi. Halo. Jadi inti dari ekonomi politik neoklasik itu seperti apa? Ya, pada tidur deh ini. Halo, adakah yang masih sadar? Jadi pada intinya ya teman-teman, eh, di ekonomi neoklasik, ini mereka itu pada intinya adalah mengkritik dari ajaran, dari pandangan Karl Marx ya, di mana Karl Marx tadi, Karl Marx sebelumnya yang kita pelajari ya, dia itu mengkritik ajaran dari Adam Smith. Nah, si neoklasik ini tidak menerima kritikan Karl Marx tersebut ya. Si pakar-pakar neoklasik itu melihat bahwa perekonomian itu memang tidak bisa sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh klasik. Tetapi pada intinya mereka itu menyetujui adanya mekanisme pasar. Ya, mekanisme pasar seperti pandangan klasik. Namun mereka tidak mengabaikan adanya campur tangan dari pemerintah, di mana si neoklasik ini menganggap bahwa campur tangan dari pemerintah itu diperlukan ya untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar ya, memperbaiki adanya kegagalan pasar, bukan untuk menggantikan fungsi dari mekanisme pasar itu sendiri. Tuh. Itu semuanya. Adakah yang ingin ditanyakan? Lalu
Oke, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari saya. Nanti recordannya mungkin saya upload di e-learning atau di YouTube gitu, terus saya share linknya ke kalian. Oke, Bu. Jadi saya Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan melanjutkan aktivitas kalian ya.